Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif telah berkata oleh pengarang, Al-babur rabi'a asyara fi fadilatil faridati. Bermula bab yang ke-14 pada menerangkan fadilah atau keutamaan ibadah-ibadah yang difardukan, ibadah-ibadah yang diwajibkan. Apa keutamaan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, dibangun atau didirikan atau ditegakkan agama Islam itu di atas lima tiang. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama bahwa ia menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, dan yang kedua yaitu mendirikan sholat. Wa itaiz zakat, dan yang ketiga memberikan zakat. Wa hijjil baiti, dan yang keempat menunaikan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahu Ahmadu wal Bukhari wal Muslimu wa Tirmizi an Ibnu Umar ibni Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dan Muslim dan Tirmizi daripada Umar bin Khattab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu, dirikanlah oleh kamu sekalian akan sholat, khamsakum, yang lima waktumu, wa zakku, dan berikanlah zakat, amwalakum, harta kamu, wasumu, ini fil amar, kalau di dalam ilmu namanya solu fil amar, wazakku fil amar, wasumu, dan berpuasalah syahrakum, pada bulan Ramadanmu, wa hajjul baita rabbikum, dan tunaikanlah haji ke bait Tuhanmu, ke Baitullah. Tadkhulul jannah, tentu kamu akan masuk ke surga Tuhan. Jadi jalan keselamatan itu adalah kita dengan menunaikan rukun Islam. Perbaiki syahadat kita, kemudian tunaikan sholat, bayarkan zakat, naik haji, dan kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Ada yang berpuasanya didahulukan. Jadi di sini perlu ngaji bagaimana caranya untuk bersyahadat. Karena bersaksi ini mesti harus ada yang menyaksikan, ada yang bersaksi, dan ada yang disaksikan. Bi ghairi hisabin. Bayangkan dengan melaksanakan rukun Islam yang 5 ini, itu kita bisa masuk surga dengan tiada hisab. Tapi tentunya bukan hanya sekedar formalitas. Jadi harus ditingkatkan pengetahuan kita tentang tiang-tiang daripada agama ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Jadi barang siapa yang tidak melakukan salat, maka dia sama dengan peruntukan agama pada dirinya, bukan agama Islam yang diruntukannya. Kalau Islam itu akan tetap dilindungi atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Islam yang ada pada dirinya itu akan runtuh. Kapan? Ketika dia tidak melaksanakan sholat. Faman aqamaha,
Maka barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamat din, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Bukan juga supaya Islam itu maju, supaya Islam hebat, tetapi agama yang ada pada dirinya. Dia sudah menegakkan agama pada diri. Maka dikatakan man, siapa orang. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad ada mati, maka sungguh ia telah merobohkan agama. Agama Islam tidak akan roboh gara-gara banyak orang tidak sholat, tapi Islam yang ada pada diri orang itu akan roboh ketika dia meninggalkan sholat. Jadi yang untung adalah diri kita dewe, mau dikerjakan, mau tidak. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka samalah dia sudah merubuhkan agama Islam yang ada pada diri. Waqal mar'atu, dan telah bersabda waqala sallallahu alaihi wasallam al mar'atu, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan iza sholat khamsah, apabila mendirikan ia akan sholat khamsah yang 5 waktu, wazakat malaha, dan ia memberikan zakat hartanya. Ini perempuan. Wasomat zahroha, dan ia berpuasa pada bulan Ramadan. Wahajja baita rabbiha, dan ia menunaikan haji ke bait Tuhannya atau ke Baitullah. Wa ata'at ba'laha, dan ia mentaati terhadap suaminya, ba'laha. Jadi selain dia menunaikan rukun Islam, dia taat kepada suaminya. Wa ahsana, dan ia memelihara farjaha, kemaluannya, tadkhulul jannah rabbiha. Maka perempuan yang seperti ini ia akan masuk ke surga Tuhannya, menjalankan rukun Islam yang 5, taat sama suami dan memelihara daripada kemaluannya, maka dia akan masuk surga min ayyi babin sa'a, dari pintu mana saja yang ia mau pilih. Silakan pilih. Nah, ini berita baik untuk istri-istri kita. Sampaikan, anjurkan mereka. Kalau mereka malas, mereka lesu di dalam jalankan perintah agama yang 5 ini, kita memberi motivasi, ajak dia supaya untuk menjalankan perintah agama yang 5, dirikan sholat, kemudian pertama syahadat, kemudian dirikan sholat, kemudian bayar zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa bulan Ramadan, dan taat kepada suami. Jadi sebenarnya yang gampang masuk surga itu perempuan, karena sedikit sekali kewajiban-kewajibannya. Jalankan yang 5 tadi, taat suami dan pelihara kemaluan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata banyak isi neraka itu adalah perempuan. Dari mana jalannya? Dia taat melakukan yang 5 ini, cuman tidak taat sama suami. Bahkan suaminya diaturnya, bahkan suaminya diajaknya bermaksiat kepada Allah. Macam mana? Jadilah ngaji terus. Habis lah. Kalau bini lah kayak gini, habis. Laki pun yo pikir-pikir yo juga kan. Awaknya cinta lo, sayang lo. Kami ini nak perlu waktu juga, kata dia. Lah waktu yang berapa sih waktu dipakai untuk ngaji? Kalau yang untuk ngajinya ini paling sejam, sementara yang 23 jam lagi itu siapa? Jadi kebanyakan isi neraka itu perempuan karena mereka tidak taat kepada suami. Dan tugas suami adalah membimbing perempuan. Cuma sekarang ini banyak suami yang takut dengan istri. Bahkan sudah ada pengurusnya, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, sampai tingkat desa, kecamatan, kelurahan. Namanya adalah ISI, Ikatan Suami
istri, ikatan suami takut istri. Nah, ada yang kedua tingkat kelurahan, ada yang kedua tingkat kecamatan, ikatan suami takut istri. Jadi di sini bukan artinya kita juga otoriter, tidak. Karena kita berlaku kasar, tapi kita arahkan keluarga kita. Karena perintah di dalam agama itu yang pertama adalah kepada keluarga. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu pertama dan keluargamu wa ahlikum naro daripada api neraka. Kalau pada hari ini kita punya keluarga yang taat menjalankan perintah agama, kemudian taat sama suami, kemudian mereka menjaga kemaluannya, berarti kita sudah tinggal di surga. Kita sudah merasakan kebahagiaan dunia, nikmat jadinya hidup ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in alamun. Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tiap-tiap perkara ada bendera. Ada bendera. Wa alamul iman, dan bendera iman itu as-salatu. Jadi tanda-tanda orang yang beriman itu dia melakukan sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, takutilah oleh kamu sekalian akan Allah fis sholati, dalam mengerjakan sholat. Ittaqullah fis sholati, dan takutilah oleh kamu kepada Allah di dalam mengerjakan sholat. Ittaqullah fis sholati, dan takutilah sampai 3 kali ini. Kalimat ini berulang-ulang. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, dan bertakwalah kamu kepada Allah di dalam memelihara apa-apa yang memiliki dirimu. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah fit dhaifaini, di dalam memelihara 2 orang, al-mar'ati, yang dhaif, yaitu pertama adalah perempuan, al-mar'atil armalati, yaitu perempuan janda, wasabil yatimi, dan anak laki-laki yatim. Nah ini, jadi ada perintah agama untuk memelihara daripada perempuan janda, kemudian memelihara daripada anak yatim. Ini memelihara ini berarti setiap saat, setiap waktu, bukan cuma disantuni baik, tapi dipelihara. Rawahu al-Baihaqi ani Anasi bin Malikin wa huwa hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Anas bin Malik, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kamaro aitumuni salli, dirikanlah oleh solatmu sebagaimana telah kamu melihat aku solat. Nah, jadi ini Rasulullah memberikan contoh. Nah, solatlah kamu sekalian sebagaimana aku solat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatan, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, hal keadaan itu dengan sengaja, dia meninggalkan sholat itu dengan sengaja karena kemalasan, karena kebodohan, faqad
kafara jihad, maka sungguh ia kafir dengan terang-terangan. Ini macam mana nih? Ada dan kira-kira hari ini keluarga kita, dulur kita, sanak famili kita yang tidak mau ngerjoi sholat. Kalau tidak mau, kafir itu sebenarnya itu. Nah, cuman kalau bilangin kafir, marah. Bilang-bilang kau ini ingkarnya. Bilang ingkar, tidak boleh ingkar. Rawahu Tabraniyu an Anasi wa isnaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani daripada Anas dengan sandaran atau isnad yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salawatul khamsu, bermula salat yang 5 waktu itu kafaratu akan menghapuskan 5 bainahunna, untuk dosa-dosa yang dilakukan antara sholat yang 5 waktu itu. Majduni batil kabairu, selama dia jauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa yang terjadi antara subuh dengan sampai siang hari itu akan dihapus dengan sholat zuhur. Kemudian dosa yang terjadi antara zuhur sampai ke sholat asar akan dihapus di sholat asar. Kemudian dosa yang terjadi antara asar sampai maghrib dihapus di sholat maghrib, dan dosa yang terjadi antara maghrib ke isya akan dihapus di sholat isya. Dosa yang terjadi pada malam hari itu akan dihapusi pada sholat subuh. Nah, kalau orang melakukan pertaubatan yang 5 kali sehari, tentu dia akan bersih, tidak kati dosa lagi, sudah bersih daripada dosa. Seperti orang yang mandi sehari sekali, sama yang mandi 2 kali sehari, sama yang mandi 3 kali sehari, apalagi 5 hari sekali, tentu jauh lebih bersih orang yang mandi 5 kali sehari. Seperti inilah perumpamaannya orang yang mengerjakan sholat. Nah, kalau ada hari ini anak kita, kalau sudah di atas 10 tahun, pukul, jangan takut. Komnas HAM ini memang sengaja, Komnas HAM ini dibuat untuk supaya orang tua tidak punya kuasa untuk mengatur anaknya. Jadi anaknya hidup sesuai hati. Kalau dipukul, lapor ke polisi. Nah, tapi syaratnya supaya karena kita berhadapan dengan hukum, pukul bagian-bagian yang tidak membahayakan dia, umpamanya kakinya, pukul seperti itu dengan niat untuk mendidik, bukan geram, bukan marah, bukan emosi, tapi mendidik karena ada perintah Allah. Kalau sudah 10 tahun tidak juga sholat, pukul anak kamu itu, jangan ditalaki. Kalau tua keras, ini baru sekedar menjalankan secara zahir baik, belum secara batin. Nah, untuk kita yang sudah berusia lanjut ini, nah kita tingkatkan lagi untuk mengetahui daripada yang batin-batin daripada sholat. Wal jumu'atu, dan sholat Jumat ila sampai ila Jumu'ati, sampai pada hari Jumat. Nah besok putaran Jumat, dosa kita dari Jumat yang kemarin sampai ke Jumat ini akan dihapuskan di dalam kita melakukan sholat Jumat yang besok pagi. Bersihlah kalau seandainya dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Kafaratu 5 bainahuma, dan menghapusi pada dosa-dosa yang ada di antara keduanya, kedua Jumat maksudnya. Wa ziyadati salasati ayamin, dan lebih 3 hari. Jadi Jumat ke Jumat itu 7 hari ditambah 3 hari 10 hari dihapusi dosa-dosanya. Rawahu Abu Nu'aim an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim daripada Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan baina salataini,
antara dua sholat min ghairi udhurin, tanpa ada uzur syarat, uzur yang dibenarkan oleh syarat. Faqad ada baban, ia mendatangi suatu pintu min abwabil kabairi, di antara pintu-pintu dosa besar. Siapa yang mengumpulkan sholat dengan tiada uzur, sholat zuhur digabung sholat asar, sholat maghrib digabung sholat isya dengan tanpa uzur. Lain kalau orang yang musafir, nah itu di jamaknya dikumpulkannya boleh. Tapi ini tanpa uzur yang dibenarkan oleh syara, maka dia sebenarnya sudah membuka pintu-pintu untuk terjadinya dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim. Jadi intinya di dalam mendirikan farduan ini kita jalankan atau dirikan sholat 5 waktu kita, dan kita anjurkan keluarga kita untuk melakukannya, serta sholat Jumat kita kerjakan, kecuali memang kalau ada musuh. Jangan sampai kita meninggalkan daripada sholat yang dipardukan kepada kita. Al-babu khamisa asyara, bermula bab yang ke-15, fi fadilati sunani, menerangkan fadilah ibadah-ibadah sunnah. Kalau tadi ibadah-ibadah wajib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi, barang siapa yang melakukan salat sehari semalam, walailati, sehari semalam, isna asyara, 12 rakaatan, 12 rakaat, tatawwu'an, sebagai salat sunnati, sebagai salat sunnah, banallahu lahu, maka Allah akan membangunkan baitan fil jannati, baginya sebuah rumah di surga. Siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya di surga. Sebenarnya kalau seandainya kita mau cari yang gampang-gampang, ya salat kita awali dengan salat rawatib. Sehebat-hebatnya salat sunnah, mau tahajud kan namanya, mau salat istikharah kan namanya, salat hajat namanya, tetap salat rawatib jauh lebih besar utamanya. Nah, jadi kalau kita hitung, sebelum subuh 2 rakaat, kemudian sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, 6 rakaat, 6 tambah 2 sudah 8, kemudian sebelum asar 2 rakaat, berarti sudah 10, kemudian ba'da maghrib 2 rakaat, berarti sudah 12, qabla isya dan ba'da isya 6 rakaat, ada yang sampai 8 rakaat, berarti lebih. Cuma melakukan itu, tidak sholat duha, tidak sholat tahajud, tidak sholat hajat, cuma menjaga daripada sholat rawatib, maka sudah terpenuhi daripada apa disampaikan oleh Nabi ini. Siapa yang sembahyang sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka itu Allah bangunkan baginya surga. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ummi Habibati, Ibu Habibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Ummi Habibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri, barang siapa yang melakukan salat sebelum salat fajar, raka'ataini, 2 rakaat, wa qabla zuhri arba'an, dan sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, ini tuntunan salat ba'diyah qobliyahnya. Wa ba'daha, dan sesudahnya, berarti 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum zuhur.
4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, arba'an 4 rakaat, wa arba'an qabla asri, dan 4 rakaat. Nah, di sini 4 lagi nih. Wa arba'an qabla asri, dan 4 rakaat sebelum fardu asyar, dakhalal jannata, maka masuk dia ke dalam surga. 2 rakaat sebelum sholat fajar, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, kemudian 4 rakaat sesudah sholat asar, sebelum sholat asar, maka dia akan masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an, barang siapa yang melakukan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, karena keadaan, maka adalah ia seperti memerdekakan raqabatin, seorang abid, min Nabi Ismail, daripada keturunan Bani Ismail, berarti sama dengan memerdekakan seorang budak daripada Bani Ismail. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini fi khala'i, barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat di tempat yang sunyi. Berarti kalau kita ini tempat yang sunyi ini bukan hutan, bukan gua ya, tapi di dalam kamar kita. Nah, sudah sholat fardu di masjid, atau cepat balik masuk ke kamar untuk melakukan sholat sunnah. Nah, macam mana kalau seperti ini? La yarahu, yang tidak dapat melihat kepadanya, orang tidak melihat illallahu, kecuali Allah, wal malaikatu, dan para malaikatnya, kutibalahu, maka dituliskan baginya baro'atun, pembebasan minan nari. Ini nanti tutup juga sembahyang kita nih. Sudah sembahyang fardu di masjid, sembahyang sunatnya di rumah, di dalam kamar. Siapa yang melakukan seperti ini, maka dituliskan baginya itu terbebas daripada api neraka. Rawu asa kiraan Jabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tiada daripada seorang hamba, yusolli, yang melakukan sholat, fi baitin muslimin, di dalam rumah yang gelap. Nah, ini sembahyang dalam gelap, birukuin, dengan ruku tamin, yang sempurna, wa sujudin, dan sujud tamin. Jadi semuanya ini mengejar kesempurnaan, ruku sempurna, sujud sempurna. Illa wajabat, kecuali mesti, lahu baginya, bil jannati bila hisabin, dengan surga, masuk surga tanpa hisab. Ini sembahyang gelap-gelapan. Nah, ini tetap di dalam kamar juga. Jadi bagi laki-laki itu sholat fardunya di masjid, kemudian sholat sunatnya di rumah. Nah, tutup pintu, tutup lawan, jangan sampai ada yang tahu. Karena kalau di masjid ini, jadi biarlah masjid kosong mengirimnya. Ya, ya ada apa-apa. Sudah ngirim, apa pulangnya gimana? Ya boleh kan wirid itu silakan. Jadi artinya dikerjakan wirid juga tidak apa-apa, tidak menghalangi kan. Nah, sholat sunatnya itu kan wirid itu dilakukan sebelum sholat sunat, tidak saling bertungguran. Selesai wirid ya mau balik, selesai berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin, dan barang siapa yang sholat 4 rakaat,
bihaitsu la tarahu, di tempat yang tidak dapat melihat kepadanya. Dia sholat 4 rakaat tidak diketahui siapa an-nasu oleh manusia, faqad bari'a minan nifaqi, maka sungguh bebas dia daripada nifak, sifat munafik. Kenapa? Kadang-kadang orang yang rajin ibadah ini hobinya ngatain orang. Mana ngatain orang ini? Tengok tuh, habis sholat tidak ada sembahyang sunat lagi. Kalau aku tengok masih sembahyang sunat. Ini nifaknya orang-orang yang rajin ibadah ini kalau tidak diimbangi dengan tasawuf dan tauhid, gampangnya nilai orang baik. Nah, kalau aku belum, aku masih ada sholat ini. Nah, kita ngato orang. Wal kufri dan kufur, wal bid'ati dan bid'ah, wal dolali dan sesat. Ini dia bagi orang-orang yang mau melakukan sholat yang di tempat yang orang tidak sholat sunat maksudnya, yang tidak bisa melihatnya oleh manusia, maka terbebas dia daripada nifak, munafik, daripada kufur, kafir, dan daripada bid'ah, dan daripada dolalah kesesatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-'asri arba'an, barang siapa yang melakukan sholat sebelum sholat fardu asyar 4 rakaat, arramahullahu, maka mengharamkan oleh Allah Ta'ala alan nari, daripada masuk neraka. Rawahu Tabrani anin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Umar. Sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi kalau nak cari dalil-dalil ini sudah zuhur 4 rakaat, ini ambillah di dalam bab ini nih, di dalam sholat ini. Terus jangan diakukan lagi, dibenturkan sama orang lain. Orang mau melakukan 2 rakaat sunat. Jadi kalau fikih ini untuk pakaian kita dewe, jangan nyala-nyala orang. Nah, ini kan kadang-kadang aku tadi semayang teganggu nih, yang sebelah aku tuh tangannya goyang terus seperti nunjuk-nunjuk gini. Nah, berarti kau sama baik? Enggak, aku semayang lah. Kau bisa bingung. Berarti kau cuma perhatikan orang baik, gawe kau dari tadi. Sama baik, sama-sama dan sholat. Pelaksananya itu 2 salam atau 4 rakaat langsung? 2 salam. Jadi sholat sunat mau macam mana pun, apapun bentuknya, dia tetap 2 rakaat, 1 salam. Nah, kecuali nanti pada sholat sunat tasbih, nah itu ada pengecualian antara siang dan malam. Kalau yang lain itu 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi, barang siapa yang melakukan sholat sesudah maghrib, raka'ataini, 2 rakaat, qabla ayatakallama, sebelum dia bercakap-cakap, berbicara, kutibatan, maka kedua rakaat sholat itu fi iliyina, dituliskan di dalam amal kebaikan orang-orang yang soleh. 2 rakaat setelah maghrib, dan dia tidak bercakap-cakap saat di sholat itu. Jadi hati-hati mau sholat maghrib, sholat zuhur, kalaupun ada yang nanti tanya, kaget lah, jangan sampai bercakap-cakap dulu, karena nanti terganggu daripada sholat sunnah. Rawahu Abdurrazzaq an Makhulin bi isnadi sahihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'dal isya'i, barang siapa yang sholat 4 rakaat sesudah sholat isya, qabla ayatakallama, sebelum ia berbicara atau bercakap-cakap sesuatu, fa ka'annama, maka seakan-akan ia adraka, dapat mendapatkan Lailatul Qadri, dapat Lailatul Qadar. Jadi rugi mana kita yang jumpu-jumpu ini, kalau sholat isya kita habis sholat isya masih 2
2 rakaat. Nah, buatlah 4 rakaat setelah sholat isya, sama dengan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tunggu belum tentu, eloklah kerjakan itu. Makanya para ulama mengatakan kullu lailatin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tiap malam, bukan menunggu bulan puasa baik. Kullu lailatin Lailatul Qadar tiap malam. Nah, lakukanlah ini. Ini kuncinya, rasionya, fasilitasnya. Melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya. Tapi apa dayo? Karena hati kita masuk ke penjara beratnya melakukan 4 rakaat sesudah sholat isya. Apalagi dikejar dengan masalah perut. Karena diri kita ini masih terhijab dengan nafsu kebinatangan. Di dalam diri kita ini masih ada nafsu kebinatangan. Yang dipikirin apa? Perut sama syahwat. Cuman itulah. Hidup ini cuma perut sama syahwat. Jadi kalau lapar dikit, tidak mau dia begawi lagi. Lintah dia. Nah, ini ciri-ciri orang yang dirinya dikebat oleh nafsu binatang. Nafsu kebinatangan, hijab kebinatangan. Kalau masih cerita masalah perut sama masalah syahwat. Oh iya malamnya, nah sholat isya lagi, nah sholat 4 rakaat lagi. Nah, ini masih ada nafsu binatang di dalam diri dia. Kalau tidak mampu melakukan 4 rakaat setelah sholat isya itu. Fil Masjidil Harami, sudahlah dapat Lailatul Qadar, dapatnya di Masjidil Haram pula. Sama dengan itu keutamaannya. Bayangkan, gawinya gampang, singkat, tapi keutamaannya luar biasa. Nah, ini kita biasakan lah. Kalau sudah tahu, kalau belum tahu, tidak jadi masalah. Kalau sudah tahu, upayakan. Tahanlah diri kita sejenak untuk terburu-buru meninggalkan daripada sholat kita itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sholat duha, barang siapa yang melakukan sholat sunat duha, sinta isyara 12 rakaatan 12 rakaat, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mencari pahala. Kata Allah lahu, maka Allah akan menuliskan baginya 1.000.000 alfi hasanatin. Alfi hasanatin. Alfa 1.000, alfi 1.000. 1.000 sama 1.000 jadi sejuta. Nah, itu cara nyebut sejuta. Alfi. Alfa itu 1.000, alfi itu 1.000. 1.000 sama 1.000 kalau jadi 6, jadi sejuta hasanatin. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha, maka memperoleh baginya itu 1.000.000 kebaikan. Apalagi bagi yang waktunya senggang, yang pada waktu-waktu duha tidak sibuk, buatlah sebentar. Nah, jangan sampai waktu-waktu itu karena memang waktu duha ini waktu yang sangat berat. Orang sedang hiruk-pikuk mencari dunia. Nah, yang sudah mencari dunia lagi, atau sudah tidak ada kegiatan lagi, jangan dibunuh sholat duha itu dengan aktivitas yang lain. Nah, maraton lah, nah gawi-gawi, aku berjalan-jalan ke karuan. Nah, isilah dengan sholat duha. Nah, bagi yang belum, masih yang disibukkan di dalam urusan dunia, ya berupaya untuk bisa melakukan. Wa ma'anhu, dan menghapuskan alfi sayyi'atin, 1.000.000 daripada kejelekan. Diberikan 1.000.000 kebaikan dan dihapuskan 1.000.000 kejelekan. Wa rafa'alahu, dan mengangkat baginya alfi darajatin, 1.000.000 derajat. Kenapa kita tidak naik-naik derajat itu nih? Jangan-jangan lalai di dalam melakukan sholat duha. Waktu banyak, lapang, cuman hati yang masih sempit, jadi berat galau untuk melakukan. Wabanallahu lahu, apalagi sampai bingung, aku lalokak lagi nih, aku lagi gawe ini. Nah, gawe yang rutin lah, nggak ada kerja lagi ya. Nah, ini kalau bingung gini ini memang harus ada kemauan yang kuat.
Wa banallahu lahu baitan, dan Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya fil jannati, di dalam surga. Wa ghafarallahu lahu, dan Allah akan mengampuni baginya zunubahu, pada dosa-dosanya, kulluha semuanya. Bayangkan, seluruh dosanya akan dihapuskan. Wa fi riwayatir Tirmizi wa Ibnu Majah an Anasi di isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, daripada Ibnu Majah dan Ibnu Anas. Man sholat duha, barang siapa yang melakukan sholat duha, sinta asyarata rakaatan, 12 rakaat, banallahu lahu kasran, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah gedung fil jannati, di surga, min zahabin, daripada emas, minasarhi, sinta asar, 12 rakaat akan dibangunkan rumah, dibangunkan gedung di surga. Ini untuk memotivasi kita melakukan kesunahan. Mudah-mudahan setelah kita memahami, mendengar hadis ini, maka kita amalkan di dalam keseharian kita. Terutama sebelum ke sholat duha tadi, aku didahulukan sholat rawatib. Qobla dan ba'diyah sholat fardu ini dulu dijago. Kalau seandainya mau ditata untuk diri kita, jago, istiqomah, sudah sebulan, 2 bulan, sudah mantap melakukannya sesuai dengan tuntunan hadis, nah baru tambah lagi, tambah doa. Sudah mantap lagi dalam beberapa waktu, tambah lagi baru tahajud. Jangan sekaligus. Kalau sekaligus, yang rawatibnya belum selesai, rawatibnya belum mantap, nanti dia muak atau capek dia. Tapi kokohkan dulu rawatibnya, ba'da dan qobliyah dan ba'da sholat fardu. Nah catat, tadi kalau yang belum ketemu, ulangi lagi, cari sebelum zuhur berapa, sesudah zuhur berapa, sebelum isya berapa, supaya waktu melakukannya itu jangan ragu lagi. 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau sampai hari Minggu belum tahu sebelum zuhur berapa, sudah zuhur, ini memang kebanggatannya ini. Berarti banyaklah sio-sio umur yang diberikan ini. Habis maghrib berapa, sebelum subuh berapa, masih bingung. Ini memang ngaji lebih rajin lagi kan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah.